salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia beserta para wakil ketua MPR yang hadir, Ketua MPR RI Saudara Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI yang hadir, para anggota DPR RI yang hadir, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI Saudara Akbar Himawan Bukhori beserta seluruh pengurus pusat pimpinan daerah HIPMI seluruh Indonesia yang saya banggakan, para senior HIPMI yang hadir, penggagas, pendiri dan ketua umum HIPMI tahun 1972-1973 Saudara Abdul Latif yang saya hormati, Ketua Umum HIPMI 1986-1989 Saudara Syarif Cicip Sutarjo, Ketua Umum HIPMI 1995-1998 Saudara Bambang Wiyogo, Ketua Umum HIPMI 2008-2011 Saudara Erwin Aksa, Ketua Umum HIPMI 2011-2015 Saudara Raja Sabta Oktohari, para calon Ketua Umum HIPMI sesuai nomor urut 1 Saudara Reynaldo Brian, nomor urut 2 Saudara Ade Jona Prasetyo, nomor urut 3 Saudara Afi Kala, nomor urut 4 Saudara Antoni Leong, para menteri anggota Kabinet Merah Putih yang hadir tadi, Menteri ESDM Saudara Bahlil Lahadalia juga adalah Ketua Dewan Kehormatan BPP HIPMI dan mantan Ketua Umum HIPMI. Hadir Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Saudara Marwar Sirait, Menteri Kesehatan Saudara Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Saudara Todo Tua Pasaribu, Sekretaris Kabinet RI Saudara Teddy Indra Wijaya, Gubernur Provinsi Lampung Saudara Rahmat Mirzani Josal, para bupati dan wali kota yang hadir, yang saya hormati seluruh hadirin undangan dan rekan-rekan pers media yang hadir. Tadi saya sebut Gubernur Lampung, tapi ada banyak tokoh-tokoh daerah yang hadir. Wakil Gubernur Lampung Saudari Jihan Nurlela, Ketua DPRD Provinsi Lampung Saudara Ahmad Giri Akbar, Wali Kota Bandar Lampung Saudari Eva Dwiana, Wali Kota Metro Saudara Bambang Imam Santoso, Bupati Lampung Barat Saudara Farusil Mapsus, Bupati Lampung Timur Saudari Ella Siti Nurmaya, Bupati Lampung Utara Saudara Hamartoni Aharis, Bupati Lampung Selatan Saudara Dityo Egi Pratama, Bupati Prengsewu Saudara Rianto Pamungkas, Bupati Pasawaran Saudari Nanda Indira Bastian,
Bupati Tanggamus Saudara Muhammad Saleh Asnawi, Wakil Bupati Mesuji Saudara Yugi Wicaksono, Wakil Gubernur Sumatera Barat hadir di sini. Oh, hadir juga. Ketua DPRD Banjarmasin Saudara Rikfal Fakhruri, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, ini absen semua nih. Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Saudari Hilda Kusuma Dewi. Udah jauh-jauh datang nggak disebut, nggak enak ya. Bupati Muaro Bungo Saudara Dedi Putra, Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno, Wakil Wali Kota Jambi Saudara Diza Hazra Aljosa, Wakil Wali Kota Sarulangun Saudara Jerry Trisat Wika, Wakil Bupati Aceh Barat, Wakil Wali Kota Kota Langsa Saudara Muhammad Haikal. Saudara-saudara sekalian, ini banyak sekali ya. Saudara-saudara sekalian, tanpa saya mengurangi rasa hormat ya, saya mungkin tidak sebut satu-satu lagi ini, tapi hampir semua sudah saya sebut tadi. Para senior juga banyak yang nggak hadir di sini saya lihat. Karena saya kebetulan juga kenal dengan tokoh-tokoh HIPMI, karena mereka banyak yang saya kenal dari lama. Ya. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita terus-menerus tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi karunia, bangsa kita diberi kedamaian, dan hari ini kita hadir bersama dalam acara Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang ke-18 tahun 2026. Saya diberitahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun HIPMI, tanggal 10 Juni 2026. Ya. Ini kalau dijumlahin angkanya ini angka baik. 10 Juni, Juni kan bulan ke-6 ya. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Iya kan? 1 sama ya 17, 1 sama 7, 8. Belum selesai. 2026 jumlahnya 10 ya. Oh ya, oke lah. Oh, bukan 10. Ya benar 10. 1 tambah 6 7, 7 sama 10 17. 1 sama 7 8. Makanya angka 8 itu angka selalu melekat sama saya. Makanya benar-benar sepertinya saya sama HIPMI agak cocok begitu dari dulu.
Karena saya kenal tokoh-tokoh HIPMI semua, hampir semuanya ya. Kelakuannya sudah saya kenal semuanya itu juga. Jadi jangan macam-macam, aku sudah tahu kelakuanmu semua itu. Gelagatnya pun sudah saya tahu. Saudara-saudara, HIPMI sebagai wadah pengusaha muda adalah wadah yang sangat penting, dan lahirnya HIPMI dengan wawasan nasionalisme sebagaimana diutarakan adalah sangat penting. Sebenarnya tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa nasionalisme, sebetulnya tidak ada ya. Bahkan embahnya kapitalisme ya, guru-guru kapitalisme sekalipun mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa datang dengan nasionalisme ya. Ada nggak itu ya slide-nya itu dari Profesor ada saudara Yuza? Udah bisa dipasang? Ya. Kalau dibaca ya, ini dari bukunya Profesor Leah Grenfell, The Spirit of Capitalism. Today it is claimed we live in the period of late capitalism, and possibly in the post-industrial society. Yeah. Yet nationalism is not gone, nor does it show any signs of being gone soon. Nationalism first appeared in England, becoming the preponderant vision of society there. The sustained growth characteristic of modern economy is not self-sustained. Growth is stimulated and sustained by nationalism. Ya, kan HIPMI pinter bahasa Inggris semua ya. Baik, saya terjemahkan sedikit. Saya yang bagian kedua aja lah, yang paling penting. Ya, nationalism yang saya ambil yang kalimat terakhir. The sustained growth characteristic of modern economy. Ya. Jadi karakteristik sifat dari ekonomi modern is not self-sustained. Tidak maju, tidak berkembang dengan sendirinya. Growth, pertumbuhan distimulasi dan dipertahankan oleh nasionalisme. Ini adalah guru kapitalisme. Jadi saudara-saudara, Jepang maju, Amerika maju, Eropa Barat maju, Tiongkok bangkit sekarang karena nasionalisme. Jadi HIPMI tadi disampaikan oleh tokoh-tokoh HIPMI, hadir pendiri HIPMI di sini. Salah satu saya juga kenal, Pak Siswono. Nafas lahirnya adalah nasionalisme. Tapi saudara-saudara, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa benar-benar sistem ekonomi kita sudah berdasarkan nasionalisme? Marilah kita tanya kepada diri kita sendiri.
marilah kita lihat dengan mata dan hati yang terbuka. Dan kalau kita lihat dengan mata dan hati yang terbuka, kita akan sadar bahwa sistem ekonomi yang dijalankan sekarang ini penuh dengan tantangan-tantangan, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saudara-saudara, sebagai wadah dari pengusaha muda, HIPMI adalah suatu wadah yang sangat penting. Karena wadah ini, sebagaimana tadi disampaikan, melahirkan pemimpin-pemimpin, pemimpin masyarakat, ya, pemimpin ekonomi, dan benar, coba berapa tokoh HIPMI yang muncul sebagai tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh nasional, ya. Pak Latif menjadi menteri, menjadi pengusaha pribumi besar. Pak Siswono juga berapa kali jadi menteri. Pak Bakri Menko, Pak Abu Rizal Bakri Menko, dan juga ketua partai politik besar, Partai Golkar, juga ketua Kadin kalau tidak salah ya, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Erwin Aksa, sekarang Pak Bahlil Lahadalia, ketua umum Partai Golkar, partai yang besar. Beliau juga Menteri ESDM. Ya. Jadi saudara, demikian besar peran daripada HIPMI. Tapi di tengah peran besar itu, saya menghimbau saudara-saudara bersama-sama, marilah kita menatap keadaan bangsa kita dengan jujur. Saudara-saudara sekalian, menurut pandangan saya, menurut keyakinan saya, bahwa bangsa kita telah menyimpang dari pemikiran, dari warisan pendiri-pendiri bangsa kita sendiri. Pendiri-pendiri bangsa kita telah mewarisi kepada kita, menurutkan kepada kita hal-hal yang luar biasa, yang saya katakan kecemerlangan. Yang pertama tentunya Sumpah Pemuda, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Satu bahasa mempersatukan kita. Dan bahasa yang dipilih bukan bahasa mayoritas, bahasa suku yang minoritas, diambil jadi bahasa kebangsaan dan mampu mempersatukan.
kecemerlangan selanjutnya adalah Pancasila. Pancasila yang telah mempersatukan. Ini saya kira sudahlah kita terima, dan anak-anak muda sekarang menerima seolah-olah itu biasa. Tapi saudara-saudara, lihatlah dunia sekarang. Lihatlah dunia hari ini. Perang di mana-mana. Perang di Eropa. Di tempat lahirnya demokrasi, perang. Sama-sama. Mereka itu ras yang sama. Bedanya apa Ukraina sama Rusia? Hampir sama bahasanya, hampir sama agamanya. Perang. Perangnya luar biasa. Hitungannya kira-kira tiap bulan belasan ribu yang mati. Tiap bulan. Belum lagi Gaza, belum lagi Palestina, Suriah, Irak, Libya, Sudan, Yaman, Somalia, Pakistan perang. Tetangga kita Kamboja perang sama Thailand. Myanmar perang. Jadi janganlah kita menganggap apa yang kita miliki sekarang adalah biasa-biasa saja. Di tengah itu semua, kita juga harus mengakui bahwa apa yang diberikan oleh pendiri bangsa kita selain Pancasila adalah Undang-Undang Dasar 1945, itu pun kita tinggalkan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat jelas dan sangat gamblang itu tidak mau dibicarakan. Tidak mau dibicarakan dan tidak mau apalagi diberlakukan. Jadi saudara-saudara HIPMI sebagai pengusaha muda, sebagai pelaku ekonomi, tadi disebut sebagian besar UMKM. Saudara harusnya bertanya, ya kan? Saudara sering dengar negara kita begitu kaya, tapi kita lihat banyak rakyat kita yang hidupnya sangat-sangat susah. Masalahnya adalah menurut keyakinan saya bahwa kita telah meninggalkan sendi-sendi yang paling penting, yaitu sendi rancang bangun bangsa. Bagaimana kita mau mendirikan gedung tanpa suatu blueprint, tanpa suatu gambar teknis. Kalau kita menyimpang dari blueprint, dari cetak biru, kita menyimpang, gedung itu runtuh. Kita sudah diberi rancang bangun, blueprint, tapi kita pura-pura bahwa itu tidak penting. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ini
lip service. Yang dibesarkan adalah konglomerasi. Saya kaget, saya memang benar disebut saya memang bukan ahli keuangan. Tapi saya kaget, waktu saya kampanye saya berurusan dengan ibu-ibu yang ikut apa itu super mikro, mekar ya, super kredit super mikro. Mereka rata-rata bayar bunga itu 24%. Bagaimana? Saudara pengusaha besar pinjam uang dari bank himbara, bank milik pemerintah, bunganya 9%. 10%. Bagaimana orang miskin bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar? Jadi kejanggalan-kejanggalan ini saya coba luruskan. Saya sangat yakin kita laksanakan pasal 33 tentunya dengan arif, dengan bijaksana, tapi kita laksanakan. Saya yakin Indonesia akan bangkit dengan cepat, kita akan bangkit. Saudara-saudara sekalian, kita diberi karunia luar biasa oleh Maha Kuasa. Tadi di video kalian itu, ya kan, ada apa itu? Rute rempah-rempah. Dari dulu Nusantara kita didatangi karena kekayaannya, ya. Negara-negara bangsa-bangsa asing itu datang ke sini waktu itu berbulan-bulan ke sini, bukan wisata. Dia ke sini mencari kekayaan. Sampai sekarang. Jadi saudara-saudara, segala kekayaan kita, tantangannya adalah harus dikelola oleh kita dengan sebaik-baiknya, dengan secerdas-cerdasnya. Saudara-saudara, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ini bahasa Indonesia. Tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu diterjemahkan. Harus dilaksanakan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah perintah Undang-Undang Dasar. Kita perang kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar ini. Dan logikanya, ini kekayaan kita. Masa kekayaan kita, ya, diolah, diambil, dijual ke luar negeri, hasil jualannya tidak ditaruh di Indonesia. Masuk akal atau tidak? Coba. Ya. Kalau katakanlah saudara punya warung, tiap hari saudara jualan, ya, tiap hari saudara jualan apa saja di warungmu.
Dan setiap hari keuntunganmu kau taruh di tempat tabunganmu, di lemarimu atau di lacimu atau di mana. Kemudian laci itu, lemari itu, tas itu diambil orang lain. Kamu merasa biasa atau tidak? Tabunganmu diambil. Saudara-saudara, selama berapa puluh tahun tabungan Indonesia diambil dan uangnya tidak ditaruh di Indonesia, ditaruh di luar negeri. Dan kita kadang sekarang, iya kan? Saudara-saudara, saya tadi dikatakan berapa kali maju jadi presiden. Untuk jadi presiden tadi disebut 3 kali kalah. Salah, 4 kali kalah. Iya. Saya usaha jadi presiden dari 2004. Konvensi Golkar, ya kan? 2004. 2009, 2014, 2019, 2024. 5 kali, 4 kali kalah. 4 kali kalah. Orang bingung. Sudah 4 kali kalah, masih mau maju lagi. Saudara-saudara, ada analis-analis ya, podcast, ya kan? Prabowo pingin banget jadi presiden, sampai sekian kali. Saudara-saudara, kenapa saya ingin jadi presiden? Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Saya sudah melihat. Saya bukan mau jadi presiden hanya untuk jadi presiden. Lo kira enak? Iya kah? Karena kadang-kadang masyarakat, elit kita ini elit yang memang kejam. Elit kita ini ya, tapi hampir semua elit bangsa-bangsa seperti kita ribut terus. Sukanya, elitnya suka ribut, rakyat tidak. Rakyat paling ngerti. Rakyat ngerti bahwa untuk dapat hidup yang baik harus ada kerukunan, harus ada apa? Harus ada paguyuban, harus ada kerjasama, harus ada saling mengisi, bukan saling menghantam. Tapi elit semakin pintar. Jadi ada presiden kayak Pak Jokowi yang jarang keluar negeri, disalahkan, ya kan? Jokowi nggak pernah keluar negeri. Jokowi tidak peduli politik luar negeri. Saya sering keluar negeri. Prabowo sering keluar negeri. Aneh gitu. Sebetulnya nggak ada masalah gitu, benar nggak? Situasi mungkin berubah. Sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung. Presiden Indonesia menerima warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik non-aligned, politik non-blok.
Kita bersahabat sama semua negara. Kita bersahabat sama semua kekuatan. Kita tidak mau terlibat dengan fakta-fakta militer siapapun. Karena itu begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya langsung gariskan politik luar negeri kita meneruskan politik non-align, politik non-blok, politik bebas aktif. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh. Sekarang saya baik sama Presiden Putin, baik saya. Tapi saya baik juga sama Presiden Trump. Di sini saya disalahkan, di situ saya disalahkan. Tapi nggak ada masalah. Saudara-saudara, noise selalu ada. Yang penting kita yakin garis kita di mana. Selama saya yakin saya kerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia, selamanya saya tidak ragu-ragu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sebagai negara yang disukai oleh banyak negara, Indonesia sekarang disukai, Indonesia dicari, karena Indonesia dikenal tidak mau punya musuh. Nah sekarang saya tanya kepada saudara, ya, karena ada yang sok lebih pintar dari segala-galanya. Sudah. Bayangkan saya sebagai Presiden Indonesia, saya dipilih oleh rakyat untuk menjaga rakyat Indonesia. Sekarang kalau ada negara superpower, ya katakanlah Presiden Trump, mengundang saya ke Amerika, berani saya nggak datang. Hah? Kalau Presiden Amerika Serikat ngundang Presiden Indonesia dan Presiden Indonesia yang hadir, coba aja. Jadi saudara-saudara, sudah Presiden Amerika undang, Presiden Rusia undang juga. Gue nongol di Washington, gue nggak nongol di Moskow. Nggak bisa, saudara-saudara. Habis itu diundang lagi oleh Presiden Xi Jinping. Ya gue hadir, benar nggak? Diundang lagi oleh India. India 1,4 miliar orang. Pasarnya besar. Teknologinya hebat. Jadi Brasil sama. Jadi saudara-saudara, inilah risiko negara yang sahabatnya banyak. Kita Indonesia ini negara terbesar di ASEAN. Kita anggota APEC, anggota Konferensi Islam, OKI, sekarang anggota BRICS, anggota G20. Kita kalau diundang kita nggak hadir. Jadi ini saya mau cerita sama saudara-saudara. Untuk membela kepentingan rakyat, memang kita harus memelihara hubungan baik dengan semua pemerintah itu. Makanya saya katakan politik Indonesia adalah politik tetangga yang baik. Kita ingin menjadi tetangga yang baik kepada semua negara sekitar kita dan negara yang lain di dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, kemarin saya 2 hari, 3 hari ini saya menerima berapa? 18 duta besar. Hampir semuanya
menyampaikan undangan dari Presiden dan Perdana Menteri masing-masing. Kami berharap Presiden Indonesia dapat berkunjung ke negara kami. Bayangkan 18 negara itu. Terbangnya udah kelengar aku. Saudara-saudara, ini saya hanya cerita saudara-saudara sebagai pemimpin-pemimpin muda yang di antara saudara ya pasti akan ada yang akan muncul sebagaimana ketua-ketua umum sebelumnya. Saudara adalah wadah pemimpin, jadi saudara harus mengerti masalah bangsa. Saya di forum ini, pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan saudara-saudara, setialah kepada sejarah kita sendiri. Tanpa kesetiaan kepada sejarah, tanpa cinta tanah air, kamu tadi saya sudah tayangkan embahnya kapitalisme. Tidak ada pertumbuhan tanpa nasionalisme, saudara-saudara. Dan pengusaha haruslah jadi pengusaha yang patriotik. Saudara menumpuk kekayaan. Saya kira semua ajaran, apakah agama, apakah filosofi, semua ajaran, kekayaan yang kau dapatkan dengan baik, gunakanlah untuk tujuan yang baik. Gunakanlah untuk membantu orang yang belum mampu. Saudara-saudara sekalian, baru Indonesia akan bangkit. Tapi kalau saudara kaya raya, habis itu kekayaannya kau bawa lari di luar negeri dan kau tidak peduli dengan rakyat sekitarmu, ya masa depan bangsa kita tidak akan baik. Bangsa kita baik karena nilai-nilai bangsa kita. Di antara nilai-nilai bangsa kita yang harus kita jaga adalah nilai-nilai yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Antara lain gotong royong, saling membantu. Yang kuat angkat yang lemah. Para pengusaha kunci dari kebangkitan suatu bangsa. Saudara yang akan menciptakan lapangan kerja. Karena itu pemerintah harus membuat keadaan yang baik untuk para pengusaha. Keadaan yang baik itu antara lain hukum harus kita tegakkan. Kalau kita tidak tegakkan hukum, yang terjadi adalah hukum rimba, hukum liar. Yang terjadi adalah hukum berdasarkan kekuatan. Dan di ujungnya tidak baik bagi kita semua. Ada yang mengatakan Prabowo tidak suka dan nanti akan mengusir investor-investor asing. Ternyata tidak seperti itu. Saya ketemu banyak investor-investor yang akan masuk. Tapi kita ngerti bahwa di antara kita ada yang selalu tidak suka dengan berlakunya hukum. Mereka suka keadaan yang liar. Jadi saudara-saudara, saya titip HIPMI, bangkitlah dengan semangat cinta tanah air yang luar biasa. Akan ada kesulitan, pasti ada kesulitan. Sekarang tidak hanya kita yang sulit, hampir seluruh dunia yang sulit. Karena perang Teluk
Ya, ada Selat Hormuz, ada Laut Merah. Tapi kita bersyukur kekuatan kita besar. Akan ada tantangan. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada pangan. Jangan kau anggap pangan itu tidak penting. Tanpa pangan tidak ada republik manapun di dunia ini. Tidak ada negara tanpa pangan. Banyak negara sekarang dalam keadaan panik. Mereka sulit cari makan. PBB sudah warning, tahun ini akan ada kelaparan besar-besaran. Kita alhamdulillah kuat. Ini tidak bisa kita tutup mata. Saudara-saudara, kita menuju swasembada energi. Kita sedang bekerja keras. Perhitungan kita 3 tahun lagi kita benar-benar sangat kuat di bidang energi, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, dan yang paling penting, kita akan melakukan industrialisasi. Industrialisasi. Kita akan melaksanakan industrialisasi melalui hilirisasi. Semua komoditas kita akan kita olah dan akan menjadi industri-industri di Indonesia. Ini kesempatan untuk pengusaha-pengusaha muda bangkit. Karena kita tidak mau hanya jadi pasarnya bangsa lain. Kita mau pasar Indonesia harus dinikmati oleh putra-putri Indonesia. Setelah 81 tahun merdeka, kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri. Kita sudah mulai merintis. Sekarang TNI sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia sendiri. Presidenmu, saya sekarang pakai mobil buatan rakyat Indonesia sendiri. Ini kayak kampanye aja ini. Kampanye masih lama. Ini aku kesini lagi menggugah semangatmu. Jadi saudara-saudara, berapa hari yang lalu, enggak nih, aku mau cerita nih ya. Aku mau cerita nih, berapa hari yang lalu, saya dengar pembicaraan di antara anak buah saya. Mereka tanya, harga mobil ini berapa ya? Harga mobil itu berapa ya? Saya pikir, wah, aku udah nggak bisa lagi nanya-nanya seperti itu. Suka tidak suka, karena saya presiden, saya harus kasih contoh.
saya harus pakai mobil buatan anak-anak Indonesia. Jadi saya mengerti. Ini kan mobil baru 1-2 tahun kita bangun, ya kan? Ya namanya suatu yang baru, ya mungkin tidak sebagus kalau saya pakai BMW atau Mercedes, ya kan? Kalau Pak Ara pakai Mercedes mungkin ya. Aku udah nggak bisa lagi. Saya pakai Maung. Nah, satu saat saya ini suka tidur di mobil, ya. Saya suka tidur di mobil. Jadi satu saat saya lagi tidur di mobil, tahu-tahu karena hujan keras di luar, saya tidur, tahu-tahu tek, tek. Saya bangun, rupanya bocor. Ya namanya baru, ya kan? Ya aku kirim kembalilah ke, ini kan buatan Pindad. Aku bilang, Pindad, tolonglah bocornya dikurangi gitu loh. Habis itu pakai mobil ya naik gunung, gededak, 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 gededak. Tapi gededak nggak apa-apa. Demi nasionalisme saya tetap pakai mobil ini. Saudara-saudara, 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 saudara harus ingat. Saudara harus ingat orang tuamu. Waktu kau kecil, orang tuamu berjuang keras mencari sepatu untuk kamu berangkat sekolah, mencari baju untuk kamu. Mungkin temanmu sepatunya lebih bagus, tapi ini sepatu dari orang tuamu. Mau bagus, mau bocor, mau gredek-gredek, mobil itu buatan anak-anak Indonesia, berarti dari ibu kita, Ibu Pertiwi. Ya sudah. Sebentar. Saya minta izin, kalau udah begini harus minum kopi saya.